kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, dan kita dapat menambah intensitas kedekatan kita dengan Al-Quran. Dimanapun biasanya selama bulan Ramadan, aktivitas seseorang terhadap Al-Quran itu masalah terhadap Al-Quran tambah banyak, dan jarang kita dengar ada pertanyaan di luar bulan Ramadan. Sudah khatam berapa kali? Jarang kan? Ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini udah 10 hari, sudah khatam berapa kali? Sering kan kira-kira? Saya hanya berharap mudah-mudahan nanti di bulan Syawal, terus selanjutnya bulan-bulan selanjutnya, orang akan selalu bertanya yang sama, seperti pertanyaan di bulan suci Ramadan. Ya, sudah berapa juz baca Quran? Ini artinya bulan Ramadan sukses, sehingga Ramadan bukan menjadi bulan musim. Selama ini kita salahnya itu menganggap bulan Ramadan itu bulan musim. Musim ke masjid, musim baca Quran, apalagi, ya, musim sedekah, gitu ya. Mudah-mudahan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah separuh surat Jin. Separuh dalam artian surat Jin itu selembar dulu. Surat Jin selembar. Kita sudah selesai halaman pertama. Terakhir ayat 13 ya? Oh, 14 malah ada lebih dari satu halaman. Di ayat ke-14 kemarin masih sama dengan ayat sebelumnya, menceritakan tentang jin yang pada dasarnya terbagi menjadi dua. Ada yang muslimun, ada yang qasitun. Nah, ini kedua-duanya ini menunjuk kepada isim fa'il. Muslimun dan disebutkan di sana kata kerjanya aslama. Jadi kalau kita balik lagi berpikir ini dari segi pola bahasa, muslimun isim fa'il dari aslama. Berarti kalau qasitun isim fa'il dari qasato, ya. Karena bedanya kalau aslama itu 4 huruf, qasato 3 huruf. Qasitun, fa'ilun. Kedua, di situ kita temukan rosyada. Apa kemarin diterjemahkan rosyada? Jalan yang lurus. Dalam Al-Quran, kata rosyada itu bisa artinya jalan yang lurus. Rosyada bisa berarti petunjuk. Rosyada bisa berarti cerdas. Oke, kita antarkan ke ini dulu. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rosyada. Rosyada, kalau rosyada kata kerjanya, matinya berarti mudhari'nya apa? Ya, pakai ya. Ya, Mudhari'. ya, Tiga huruf betul? bukan hidup ya. Ya, ya sudu. Sama dengan a. Oke, sama dengan
Fa'ala yaf'ulu. Kita temukan dalam Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun. Ya, di Al-Baqarah 186. Dan kata Rosyada. Tadi Rosyada ada jalan yang lurus, lurus, petunjuk, tiga. Kalau kita bawa ke dalam doa di dalam surat Kahfi ayat 10, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Terus wa hayyi lana min amrina. Wahai lana min amrina, dan jadikanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami, rosyada, petunjuk. Petunjuk ini artinya dalam kita melakukan setiap aktivitas kita membutuhkan petunjuk. Apapun urusan kita, ya Allah beri hamba petunjuk dalam urusan hamba ini. Kan banyak kan urusan kita, apapun urusannya. Nah itu Kahfi ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka. Tapi ingat, yang pertama yang harus kita minta dulu rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ini dulu nih yang dapat. Turunannya begitu. Harus dapat rahmatan dulu, baru nanti ujungnya ada rosyad. Berikan kami petunjuk terhadap urusan kami. Wahyi lana min amrina rasyada. Nah, kalau di dalam ayat Baqarah 186 ini, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Tapi ini bisa diartikan ketiga-tiganya. Mudah-mudahan mereka berada di jalan yang lurus, mudah-mudahan mereka cerdas, mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi dalam setiapnya itu boleh diterjemahkan ketiga-tiganya, tinggal yang paling cocok mana. Tapi berarti dia harus mengandung ketiga-tiganya. Jadi kalau di sini wahyi lana min amrina rasyada, berikan kepada kami dari urusan kami petunjuk. Bisa juga diartikan berikan kepada kami dalam urusan kami kecerdasan. Berikan kepada kami dalam urusan kami, tunjukkan kepada kami dalam urusan kami jalan yang lurus. Ya Pak. Kalau jalan yang lurus dan petunjuk dan itu kan kata benda ya. Nah ini kalau menerjemahkannya dia sebagai fiil, berarti gimana? Memberi petunjuk itu? Memberi petunjuk. Seperti ini contohnya. Yarshudun, mereka mendapat petunjuk, bukan memberi. Mereka mendapat petunjuk. Ya. Nah, kalau ini kita kembangkan, bagaimana cara mendapat petunjuk? Ini Al-Baqarah 186. Ini istajibu istajibu
yu'minu. Kan bunyi ayat itu falyastajibu li. Istajib artinya mengabulkan. Mengabulkan. Di sini mengabulkan apa? Mengabulkan permohonan Allah, mengabulkan permintaan Allah. Kalau misalnya hari ini kita diminta untuk melaksanakan ibadah puasa, ketika jam-jam sholat kita dipanggil, berarti diminta untuk sholat. Ketika kita punya kemampuan materi, kita dipanggil untuk berangkat haji, berarti melaksanakan sholat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa sama dengan mengabulkan permintaan Allah. Sama juga nanti ketika kita minta, kan gitu bahasanya. Kalau dalam bahasa manusia, kita penuhi keinginan orang minta tolong dengan harapan suatu saat ketika kita minta tolong, keinginan kita juga dipenuhi. Ini kan hubungan seperti itu. Nah, hablum minallah juga begitu. Kata Allah, falyastajibu li, maka hendaklah kalian menunaikan apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Nah, dua ini mengabulkan, menunaikan permintaan Allah, beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat 186 ini, bagaimana cara mencari petunjuk? Penuhi permintaan Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi yarshudun. Kalau sudah yarshudun di sini, baliknya lagi ke sini. Maka mudah-mudahan dalam setiap urusan yang kita jalani dalam hidup ini, mudah-mudahan dapat rosyad. Satu kata rosyad aja kita kembangkan coba, sebanyak itu. Baik, itu bahasan ayat ke-14. Sekarang kita lanjut ayat ke-15. Kalau tadi rosyada apa artinya? Kata kerjanya? Mendapat petunjuk. Ya. Kalau saya tambah jadi satu huruf jadi arsyada artinya apa? Menunjukkan. Kalau cerdas berarti mencerdaskan. Nah, orang yang mencerdaskan apa jadinya? Isim fa'il. Iya, isim fa'il. Isim fa'il dari arsyada. Berarti mursyidun. Kan sama dengan pola aslama tadi kan? Aslama muslimun, arsyada mursyidun. Nah, mursyid itu guru. Guru itu, Pak. Iya. Kalau ada menyebut biasanya dalam satu kelompok zikir, wah ini mursyidnya nih. Itu maknanya adalah yang membimbing, yang mencerdaskan. Bisa dijadikan dengan guru. Pintar itu Pak Mursyid. Pintar ya? Iya, dan itu juga. Iya. Ya, karena nggak mungkin bisa menjadi guru kalau nggak pintar. Saya saking terobsesinya dengan kalimat itu, dua orang anak saya kasih nama Mursyida. Mursyida dengan harapan menjadi wanita yang cerdas, wanita yang mendapat petunjuk, wanita yang berada di jalan yang lurus. Amin. Kan, ya Pak. Kalau guru, ustadz dengan mursyid itu sebetulnya konotasi implicit, ada bedanya. Ustadz sama mursyid. Penggunaannya dalam keseharian itu beda, Pak. Jadi kalau ustadz
itu biasanya diartikan kepada semua guru. Guru bahasa Inggris, guru matematik, ya, guru IPA, mursyid, ustaz, ya, gitu. Jadi itu sebutan untuk seorang guru. Hanya saja di dalam bahasa kita, ustaz itu artinya diidentikan dengan guru agama, gitu. Kan kita nggak ada dengar misalnya ada guru bahasa Inggris, oh itu ustaz saya, kan nggak ada. Iya kan? Nah, gitu. Tapi mursyid biasanya itu agak lebih spesifik. Kalau di dalam penggunaan sehari-hari ya, di mursyid itu lebih spesifik, itu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Gitu. Itu kita malah jarang mendengar kata mursyid itu, lebih banyak ustaz. Karena tadi, dan orang kalau sudah disebut ustaz, dia hanya guru ikro sebenarnya, guru ikro, mau buat sebutannya ustaz. Nanti masyarakat kita itu generalisasi namanya, hukum generalisasi. Ya, kalau sudah disebut ustaz berarti sudah ngerti segala-galanya. Nah gitu. Maka dijadikanlah tempat bertanya. Dan kadang-kadang, maaf saya kritik ini, autokritik ini, kadang-kadang sang ustaz juga tidak mengukur diri. Seakan-akan semua pertanyaan bisa dijawab. Batasi diri supaya kita selamat. Kalau saya iya siap, silakan tanya apa saja saya. Kan jawaban saya pasti punya. Minimal jawabannya saya nggak ngerti. Iya kan? Minimal jawaban saya tidak ngerti. Gitu. Daripada kita mengada-ada gitu. Kita cuma guru ikro, ustaz, kemudian kita hanya disebut ustaz karena guru tahsin. Bertanya nanti soal hukum waris. Nah, repot. Iya kan? Nah, batasi. Kalau yang kita nggak mampu, lebih terhormat mengatakan saya tidak tahu. Lebih terhormat daripada nanti ujungnya mengada-ada. Ya, baik. Ngarang. Wa amal qasitun fakanu li jahannama khatoba. Kan sejalan kan polanya dengan ayat 14. Nah, faman aslama, cuma beda-beda redaksinya. Faman aslama faqad taharraw rasyada. Kalau siapa yang berserah diri atau muslim, maka dia mengambil atau menempuh jalan yang lurus. Dari sini wa ammal qasitun fakanu wa fakanu li jahannama hatoba. Coba surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab. Terus situ aja wa ra'atuhu
Hamma. Apa terjemahannya? Wa mra'atuhu, dan istrinya imra'atuhu, istrinya hamalah, membawa, hamalah yang membawa, yang hamil, wanita yang membawa, hatab kayu bakar. Wa mra'atuhu, dan istrinya, ini istri dari siapa? Abu Lahab. Siapa nama istri Abu Lahab? Ummu Jamilah. Ya. Namanya kan indah banget. Ibu yang cantik, Ummu Jamilah. Suaminya Abu Lahab. Lahab artinya bergejolak. Jadi Abu Lahab bapak yang bergejolak. Kalau udah tua masih bergejolak juga, namanya Abu Lahab itu. Ini sindiran. Ketika suami salah, kemudian kesalahan suami itu didukung oleh istri, itu sama artinya dengan nanti ketika suaminya akan dibakar, dia yang bawain kayu bakar. Gitu nggak bahasanya? Ya, gitu. Kan sekarang lagi tren itu. Ada orang yang bekerja sama untuk menipu suami istri. Seharusnya sulit terjadi loh itu. Sulit terjadi itu. Iya. Biasanya kalau ada satu yang mau berbuat salah, ada satu yang mengingatkan, kan gitu kan? Nah, gitu. Ketika istri mau berbuat salah, ada suami yang mengingatkan. Ketika suami mau berbuat salah, ada istri yang mengingatkan. Ini malah enggak, malah didukung. Suami jadi bandar, istri juga ikut bandar. Sering. Nah, itu sama artinya dengan ketika suaminya mau dibakar oleh api neraka, dia yang bawa kayu. Jadi artinya suami istri itu saling melindungi. Ketika suami saya mau dibakar, kita tarik, jangan dibakar. Artinya hentikan kejahatan yang akan dia lakukan. Begitu juga sebaliknya. Ini kalau mendukung kejahatannya, nih sarwa iya Pak. Ya sarwa kene gitu. Kita balik ke ayat. Wa amal qasitu isim fa'il dari qasato. Wa amal qasitun, dan ada pun orang-orang yang menyimpang. Ini menyimpang dilawankan dengan rosyada kan? Maaf, dilawankan dengan muslim. Dilawankan dengan muslim. Kan wa inna minnal muslimuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang muslim, ada yang selain dari itu. Wa amal qasitun, dan ada pun orang-orang yang menyimpang atau berpaling. Fakanu, maka mereka adalah, ini bisa diartikan, maka mereka adalah li jahannama, bagi neraka jahannam, haqaba, kayu bakar. Kalau kita ini kan, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka. Itu perbedaannya. Kalau yang muslimun faqad taharraw rasyada, ujung ayat 14. Faman aslama, maka siapa yang berserah diri, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itulah yang menempuh jalan yang lurus. Wa amal qasitun, ini kan sama dengan bahasa kita begini. Ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul jannah, ashabun nar, sama kan itu? Kita dibawa kepada dua pemandangan tadi. Ada yang muslim, ada yang qasitun. Yang muslim ini jadi sesungguhnya, yang qasitun ini. Seakan-akan Quran mengatakan kepada kita, mangga silakan mau yang mana. Ya, gitu. Mau jadi muslimun, mangga. Ulaika taharraw rasyada. Namun kalau mau jadi qasitun, silakan. Tapi ingat, jadi haqaba bagi jahannam.
Kalau tadi dari segi bahasa Arabnya ibu buat catatannya, saya sedang nulis, mudah-mudahan nanti selesai ya, catatan tentang surat Al-Jin ya. Ada request kemarin dari Pak Tono ya, catatan tentang surat Al-Jin ini nanti jadi bisa jadi panduan kita, mudah-mudahan nanti selesai. Kita buat catatan seluruhnya, tapi kita bilang ada nanti isinya, ada nanti bahasanya, ya kita bilang. Jadi betapa kita melihat satu ayat itu sangat luas, ya. Dari segi tata bahasa tadi kita sudah bisa bandingkan dengan muslimun dengan qasitun. Muslimun dari aslama, berarti seakan-akan kita tinggal nyari nih, kalau qasitun ini dari kata apa gitu loh. Yang jelas judulnya sama-sama isim fa'il dengan pola yang berbeda. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama aqaba. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama aqaba. Kalau di bahasa Indonesianya, dan adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka. Itu fakanu hatoba dulu, maka mereka menjadi hatoba li jahannam. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama aqaba. Ya. Ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama aqaba. Ya. Apa? Enggak ada yang sulit ya, qasitun karena ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama aqaba. Lagi? Tidak saya lihat Quran. 1, 2, 3. Alhamdulillah, nambah satu ayat. Ya. Ustaz, fakanu itu fi'il madi. Iya. Jadi bukan akan tapi telah. Telah. Mereka telah menjadi. Nah, karena kita ada di sini, diartikan dengan diterjemahkan dengan akan. Itu kan untuk nanti kan? Nah, bahasanya di sana. Sekarang kita menerjemahkannya akan. Mereka telah menjadi, bahkan sebaiknya mungkin bukan akan, telah, kembali ke dasarnya aja. Fakanu, maka mereka telah menjadi hatoba. Kalau kanunya tadi adalah kata kerja, maka hatobanya sebagai apa? Objek. Makanya bahasanya ba hatoba fakanu li jahannama aqaba. Maka mereka telah menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam. Sudah dua apa tidak kita dapat?
Pertama, maksud ayatnya kita ngerti. Kedua, kita hafal. Yang ketiga, ambil sikap. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke 16. Setelah kita telusuri seperti ini, kita tulis, kita temukan paling tidak yang mudah sekali ditangkap. Di ujung ayat kita temukan kata ghadaqa, ya kan? Pasti kita langsung ini kayak kata baru dah. Betul kan? Kata baru. Ada yang buat terjemahan diartikan apa di sana? Melimpah. Nah, ghadaqa ma'an ghadaqa. Kira-kira itu ma'an ghadaqa itu dalam bahasa polanya sebagai apa? Polanya apa ya? Na'at man'un. Karena bahasanya sama-sama. Maka berarti di sini tambah dengan ya, ma'an air. Ghadaqa melimpah. Na'at man'un. Selesai satu. Ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Ya. Ini wa'an dan lau. Ini kalau dipisah dua kata, at, lau. Lau kalau kan. Wa dan an sesungguhnya. Wa dan an sesungguhnya. Lau kalau. Karena normatif dengan lam jadi bab bilahuna. Jadi wa allau. Ya. Diberikan tanda tasdid. Wa allau itu asalnya. Wa allau dan an bahwa lau sesungguhnya, maaf, lau kalau jika istaqomu ini kan fi'il madhi, berarti istaqoma yastaqimu. Istaqoma bentuk madhinya, yastaqimu bentuk sedangnya.
Bentuk masdarnya istiqomah. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia kan? Istiqomah. Istaqoma yastaqimu istiqomah. Coba dalam. Wa dan an, bahwa, lau, kalau. Wa an lau, dan bahwa, kalau. Apanya adanya judul kita terjemahkan. Istaqomu, mereka istiqomah. Mereka di sini siapa? Jin. Iya, jin. Jin yang mana? Yang baik, Yang muslim. Istiqomah yang istiqomah. Jin yang salah tadi yang kositun. Oh, yang jelek. Terus menerus ya. Iya kan? Ini kan pengandaian ini. Kalau saja mereka tidak menyimpang kan gitu nih kalau saja mereka tidak jadi kositun, mereka istiqomah dalam kebenaran, maka ini jawabannya ini. Ya. Gitu. Tetapi justru sebaliknya. Jadi kita lihat ini contoh yang tidak istiqomah itu. Aslinya muslimun, kemudian berubah menjadi kositun. Mengapa dari muslimun berubah menjadi kositun? Tidak istiqomah. Harusnya di sini muslimun, di sini tetap muslimun dan seterusnya. Pelajaran lain lagi nih kita dapat dari ayat ini. Ya. Sebagai contoh apa? Contoh istiqomah. Dulu sebelum nikah nggak pakai hijab, nikah, ya mungkin karena disuruh oleh suaminya pakai hijab, 3 tahun kemudian cerai, pas lagi. Jadi itu kan pemandangan yang kita saksikan dari atas, ya itu yang dipertontonkan dan itu jadi berita besar. Kayaknya supaya jadi model. Banyak yang begitu. Berarti kalau begitu dia berhijab tadi bukan dari sini, ya kan? Kalau dari sini nggak mungkin, Iya. Wa an law istaqamu, dan bahwa sekiranya istaqamu mereka istiqomah ala thariqah, pada jalan yang benar. Ala pada thariqah. Thariq jalan. Enggak juga. Yang jelas jalan. Ada yang artinya malam, Pak. Ya. Ada yang artinya malam. Ya itu dari kata yang sama. Itu nanti diartikan malam. Wassama'i wattariq. At-tariq itu sesuatu yang datang pada malam hari, itu di surat At-tariq. Sesuatu yang datang pada malam hari. Kalau kemarin sesuatu yang datang dini hari, apa? Banjir kan? Saya saking pulesnya tidur nggak ngeh tuh kalau hujan banjir kencang. Saya kira cuma gerimis saja gitu. Iya. Iya kan? Gitu. Karena mungkin katanya sekitar jam 3-an ya, jam 2 jam 3 hujan kan? Saya jadwal khutbah di Kosambi. Ya, di Kosambi. Kok tumben-tumbenan? Biasanya saya space waktunya itu ya 15 menit gitu. Karena saya sudah tahu gitu. Kalau saya ngajar malam Jumat pun biasanya sekarang Isya kan 7 lewat belasan. Nah saya jam 7 saya baru berangkat dari rumah. Dan itu pas itu nanti. Ya orang selesai azan saya sampai di sana. Jadi sekitar 13-14 menit. Nah kemarin kalau ada robohnya kok saya berangkat itu udahlah, daripada di rumah ntar kita tunggu ngantuk lagi nih, berangkat lebih awal lah, setengah 12. Ternyata pas orang azan saya baru nyampe di sana. DKM udah stres. DKM sudah stres. Taunya banjir gitu. Ya Allah, ini ada apa sih ini? Masya Allah banjir. Enggak mau selisihnya celana dulu, selisihnya celana untuk motor enggak. Cuma saya melewati yang nggak jauh itu. Dari jalan kampung itu masuk ke jalan raya Kosambi yang sananya.
yang arah kesewanannya sana lagi, itu yang baru dalam banget, yang nggak bisa lewat motor. Begitu lihat motor saya datang baru begini, alhamdulillah. Kalau saya berangkatnya biasanya pakai jam biasa 15 menit sebelumnya, nggak bakalan sempat khutbah. Tariqah. Sampai paham? Ini kan kalau bahasa kitanya pengandaian kan gitu. Kalau saja mereka istiqomah di tariqah, nah kalau kita hubungkan tadi muslimun qasitun, muslimun yang tidak istiqomah jadinya qasitun kan gitu. Muslimun yang tidak istiqomah jadinya qasitun. Berarti tariqah ini muslimun, ini jalan yang ditempuh oleh maka kita artikan dengan jalan yang benar. La asqainahum, ada la sungguh, hum asqaina, ya, ya mana? La yang sungguh, la sungguh, asqaina ini saya buat di sini. Nanti dalam Al-Baqarah wa idis tas wa idis tas wa idis tas Musa liqaumihi istasqa, meminta air, meminta minum. Maka kita sholat minta hujan namanya istisqa, ya, gitu. Istighosah minta pertolongan. Beda, kalau istisqa minta hujan atau minta air. Kalau istighosah itu minta pertolongan. La asqaina, jadi la sungguh, ini asqaina ini nanya sebagai subjek. Jadi berarti asqaina ini fi'il mati. Asqaina, kami beri air. Sungguh kami beri air mereka. Sungguh kami beri minum mereka. Nah mereka tadi kembali ke qasitun, ya, mereka kembali ke qasitun. Wa alla istaqamu, dan sekiranya mereka istiqomah ala tariqati, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, la asqainahum, sungguh kami beri minum mereka ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Saya ulang. Nanti coba kita telusuri, kita ambil kesimpulan dari sini. Ya, kita ambil kesimpulan isi dari ayat ke-16 ini. Wa an lawistaqamu, kita sederhanakan, dan sekiranya, dan kalau istaqamu, mereka istiqamah. Tadi merekanya ini adalah qasitun. Maaf, mereka di sini adalah muslimun. Istiqamah dengan muslim kan? Oke. Muslimun. Ala tariqah, pada jalan. Jadi orang yang istiqomah tadi adalah muslimun. La asqainahum, sungguh kami beri minum mereka ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Karena mereka tidak istiqomah,
maka mereka menjadi qasitun. Karena mereka jadi qasitun, maka mereka jadi khatoba. Paham? Nah gitu, membuat kesimpulan sederhana. Karena tidak istiqomah jadinya qasitun. Karena qasitun jadinya khatoba. Kalau mereka istiqomah, maka mereka akan mendapatkan ma'an ghadaqo. Nah, coba yang terakhir ini kita simpulkan. Ini jangan difahami dalam artian air yang melimpah. Kita bayangkan rezeki ya. bagi orang Arab yang susah air, ya, yang susah air, jangankan buat yang lainnya, buat minum saja, buat konsumsi saja susah, ya. Tetapi di sini justru disebut ma'an ghadaqo, air yang melimpah. Kalau di daerah saya itu ada satu kabupaten Indragiri Hilir namanya. Dia tinggal di atas air. Jadi apa namanya, di pinggir laut, panggung kan di bawah kan air itu. Cuma kan nggak bisa dikonsumsi kan? Nggak bisa dikonsumsi. Gitu. Mereka air itu air yang ditampung dari hujan. Tak ada hujan. Nah itu kalau orang yang punya banyak air di situ sudah disebut orang kaya itu. Iya. Tempat ada hujannya itu besar sudah disebut orang kaya. Ya, rumah punya tampungan. Tiap rumah punya tempat itu, nampung air hujan itu. Ustaz, thariqahnya pakai alif lam di Quran. Alif lam ya. Alat kan gitu. Alat thariqah. Berarti thariqahnya sudah jelas kan? Gitu? Alat thariqati. Samsiah. Ya. Oke. Nah. Ada juga lanahi gitu ya. Lanahi, lanya 2 harakat. Lanya 2 harakat. Nah. Ini kan lam alif. Lamnya dipakai buat la. Alifnya kan di fathah. Ada baris. Berarti tinggalnya cuma lam kan ini? Bukan lam alif. Kalau lam yang nahi tadi itu namanya lam alif. La ada 2 harokat. Ini kan cara kita menyebutkan ini kan sesungguhnya. Ini kan 2 huruf kan sebenarnya. Ini kan 2 huruf. Lam sama alif. Nah asalnya kalau mau dilegi ini gini gitu loh. Nah, jadi semua orang kalau untuk dimudahkan gabungin, kalau gini kan jelek ya kelihatannya. Nah dibuat begini, alifnya dibuat miring. Nah membedakannya ini apakah lam alif 1 atau 2 tinggal lihat baris saja. Kalau barisnya cuma 1 berarti dia alif ini yang membuat bacanya menjadi 2 harokat. 2 harokat kan? Nah, gitu. Berarti bisa jadi artinya tidak, bisa artinya jadi jangan. Sementara di sini karena kedua-duanya di baris berarti ini kan lamnya bukan lam alif tapi lam biasa. La asqaina, ini asqaina nyambung di sini. A-nya. Sungguh kami memberi minum kepada mereka ma'an ghadaqo, air yang melimpah. Nah sekarang kita terjemahkan, kita bayangkan orang di Arab mempunyai air yang melimpah. Saya ketika umroh itu 2008 diajak mampir di Jeddah, salah satu orang Indonesia yang ada sukses di Jeddah. Kalau kriteria orang kaya di sana ternyata menurut cerita dia, orang yang di depan rumahnya ada pohon yang besar, ada tanaman besar gitu. Itu udah orang kaya. Karena tanahnya itu kan dari Indonesia. Iya, tanahnya itu kan dibawa dari luar mereka. Jadi kalau di depan itu ada mangga, ada pohon mangga di depannya, nah itu sudah ciri-ciri orang kaya.
Nah, jadi masing-masing kan berarti punya apa kriteria sendiri. Nah, orang kaya di berbagai daerah. Kalau tadi di tempat saya bilang tadi, kalau punya air banyak itu udah orang kaya itu. Nah, berarti di sini kita bisa pahami kemakmuran kan? Kemakmuran itu berhubungan dengan istiqomah. Kemudian saya kembangkan lagi, kalau istiqomah diartikan secara sederhana dalam bahasa Indonesia artinya konsisten. Orang Indonesia itu konsisten loh. Ya? Orang Indonesia itu konsisten. Konsisten tidak mau berubah. Iya. Nah ini kita masuk periode ketiga ini berarti. Paham maksud saya? Ya. Masuk periode ketiga ini berarti konsisten. Ya. Allahu Akbar. Saya sampai udah tobat sekarang dengar berita. Pusing saya. Males nonton, males. Pusing saya terserah lu dah. Saya bayangin buat presiden yang begitu gak izin banget, saya gak ikhlas banget saya. Gak ikhlas. Sama Pak Ustaz. Nggak tahu Pak Parmalan. Kalau saya kira pasti selera jauh lebih tinggi Pak Parmalan dari saya. Nggak ikhlas kayak gitu banget saya. Astagfirullah. Wa allahu istaqamu, dan sekiranya mereka istiqomah ala thariqah, pada jalan yang lurus, jalan yang benar, la asqainahum, pasti kami beri minum mereka ma'an ghadaqah. Nah sekarang tinggal kita menerjemahkan secara luas makna asqainahum ma'an ghadaqah. Ini kan objeknya bisa berbeda-beda nanti. Nah kalau orang yang kekurangan air, pasti yang dibutuhkan adalah air, gitu. Jadi tidak bisa kita mengambil arti harfiahnya, tapi kita mengambil substansinya adalah bahwa Allah akan menjawab kebutuhan mereka. Itu barangkali kesimpulannya. Siapa yang istiqomah, Allah akan jawab kebutuhan mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Karena hajatuna ilaika kasir. Kebutuhan kita kepada Allah banyak banget. Kebutuhan yang paling dasar kita hari ini adalah ketenangan, iman, ketenangan, iya kan? Ada pelajaran lain lagi kalau saya ambil di sini. Ini kan pengakuan jin kan ini, betul? Pengakuan jin. Ada nggak kalimat dakwahnya di sini? Pada awalnya ada nggak kalimat dakwah atau kalimat ajakan? Kan kalau kita lihat tadi bahwa ini jin menyebutkan tentang diri mereka yang tadinya terbagi dua, ada muslimun, ada qasitun, gitu. Kemudian yang muslimun itu apa, dapatnya apa, yang qasitun dapatnya apa. Ditambah lagi dengan ada pengandaian. Orang muslimun faulaika taharraw rasyada, mereka menempuh jalan yang lurus, itu muslimun. Sementara qasitun fakanu li jahannama ataba, qasitun. Sebenarnya sudah selesai itu. Muslimun sudah dijelasin ujungnya, qasitun dijelasin ujungnya. Cuma yang ketiga dibuat perumpamaan. Kalau saja orang yang qasitun ini tadi istiqomah di jalan yang benar, pasti mereka akan memperoleh kesuksesan. Pasti kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya seakan-akan jadi kita lalu ke kita kan jadinya. Jadi berdakwah dengan cara memberikan contoh, bukan dalam bentuk memerintahkan, bukan dalam bentuk memerintahkan, atau berdakwah dalam bentuk memberikan pengandaian. Oh berarti kita bawakan ke diri. Kalau kita manusia istiqomah, nah itu dia tadi. Kata kuncinya adalah summastaqamu.
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Dan yang kita bisa rasakan itu Ramadan ini mengajarkan kita istiqomah. 1 bulan itu, 1 bulan. Kalau satu kebiasaan sudah dilakukan 1 bulan dengan kesadaran, insya Allah itu akan istiqomah. Ustaz, boleh nggak misalnya surat Al-Jin ini sampai ayat ini kita menafsirkan bahwa jin yang diceritakan Allah ini adalah jin yang ilmunya sangat tinggi. Jadi pada waktu dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran lalu dia introspeksi, oh di antara bangsaku itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka kalau mengikuti ayat Al-Quran dianalogikan, yang taat itu akan selamat, yang tidak taat itu jadi kayu bakar itu. Bisa? Bukan bisa lagi banget. Jadi artinya jinnya tuh jin yang sangat berilmu ya, yang bisa menganalogikan. Makanya saya menyebut begini. Kalau tadi saya terjemahkan rosyada itu dengan 3. Kalau dia diartikan mendapat petunjuk, mengapa tidak yahtadun saja? Sehingga artinya nggak akan ada yang lain lagi. La'allahum yahtadun misalnya. Apa artinya tadi? Mendapat petunjuk. Nah kalau tadi rosyada diartikan dengan mendapat petunjuk, mengapa nggak langsung yahtadun aja? Apa bedanya? Kalau yahtadun dia 1 itu terjemahnya, tapi kalau rosyada bisa 3 tadi. Jadi karena ada unsur kecerdasan, gitu. Membaca setiap ayat yang didengar, membaca setiap fenomena yang ada. Rosyad. Sama juga dengan doa dalam surat Kahfi tadi. Ya. Wa hayyi lana min amrina huda. Iya kan? Kalau memang rosyada itu diartikan dengan petunjuk, ngapain enggak roh huda aja? Mengapa rosyada? Ini berarti ketika pemilihan kata rosyada berarti di sana mempunyai makna yang luas yang 3 tadi. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya terjemahkan begini, berikan kepada kami kecerdasan dalam menghadapi setiap setiap urusan. Lalu dihubungkan lagi berarti orang yang akan dapat petunjuk itu syaratnya rosyada. Ketiga tadi benar, petunjuk, cerdas. Berarti orang yang sudah cerdas insya Allah benar. Kalau sudah benar akan dapat petunjuk. Dengan kata lain nggak akan dapat petunjuk kalau nggak mempergunakan kecerdasan. Sebentar jadi kita menyaksikan di satu video singkat tentang bebuyut-buyutnya kaum muslimah, khususnya muslimah di kaum wanita di barat masuk Islam karena menyaksikan apa yang dia lihat dari media berkaitan dengan Palestina. Kan yang menyaksikan itu banyak. Ada yang hanya memunculkan kasihan. Ini menarik nih saya bilang. Ini peristiwanya satu, penjajahan Zionis terhadap Palestina ditayangkan oleh berbagai media. Nah orang yang membacanya itu dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang hanya melahirkan empati, dan sebaliknya lagi. Itu keyakinan mereka hebat banget. Anaknya meninggal gitu, mereka dengan tersenyum menguburkan, mengaparkan anaknya. Itu orang kuat banget. Dibandingkan dengan yang lain. Oh berarti apa yang membuat mereka kuat?
Akhirnya mereka berbondong-bondong beli buku tentang Islam. Kembali kan? Ya, ada. Bahwa petunjuk itu rosyada gitu. Ada sisi yang orang kadang tidak lihat, tapi karena kecerdasannya, justru sisi itulah yang dia lihat. Sudah 70 tahun lebih kan? 78 tahun kalau nggak salah sudah Palestina itu. Ya, dijajah oleh Israel. Nah, sampai hari ini belum bisa dikatakan Israel menang. Apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka kuat? Keyakinan. Bahkan di sisi sebaliknya tidak sedikit kita dengar ada unsur bunuh diri, ada unsur stres di kalangan tentara Israel. Karena mereka menemukan hal-hal yang aneh di medan tempur. Itu katanya seperti bertempur melawan apa namanya? Melawan. Iya. Ini medan yang kosong nggak ada, tiba-tiba datang aja menyerang gitu loh. Ya mereka orang-orang yang perang itu pasti sudah dibekali dengan ilmu perang lah. Ya kemungkinan lawan datangnya dari mana dan sebagainya. Justru diincar itu di gedung yang kosong itu, di situ orang Palestina bersembunyi, dibombardir di sana. Ternyata di sana nggak ada orang. Datangnya dari sebelah sini. Yang diprediksi itu tidak ada orang. Kayak berperang melawan siluman katanya. Hanya stres. Mengapa stres? Balik lagi dasar ininya. Dasar kayak gitu. Tadi apa Pak? Sebentar. Saya agak confused Pak. Ini ayat yang baru kita bahas tadi. Yang bicara ini siapa Pak di ayat 16 ini Pak? Jin atau Allah? Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, Ya. Kalau ada kami ini kayaknya Allah. Kami beri minuman atau kami beri. ya kami itu Allah, ya. Ini ucapan Allah Pak sebenarnya Pak. Ucapan Allah ini. Kalau kita lihat ayat ke-14, Ya. ayat 14 itu di ayat 14 itu ada bagi dua. Sampai positur itu pengakuan jin. Ya. Betul nggak? Betul. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Betul? Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada yang qasitun. Nah cuman faman aslama. Nah ini Balasan kaum muslimin. Kaum muslimnya balasan. Nah ini kalau saya paham dari sini mulai dari faman aslama ini ucapan Allah. Maka siapa yang muslim, siapa yang berserah diri, faulaika ta'arraw rasyada. Maka mereka menempuh jalan yang lurus. Maka berarti kalau famannya tadi adalah ucapan Allah, maka dari wa amma sampai wa alla wistaqamu adalah juga ucapan Allah. Berarti pengakuan jin terakhirnya sampai di ayat 14 awal. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim dan ada yang menyimpang. Kami. Yang ngomong jin sampai di situ Pak. Ya sampai situ jin. Jin. Nah, Ya. nah kita yang nggak jelasnya, kita nggak jelasin dari faman aslama sampai ke sini. Tapi kalau di sini sudah jelas, la asqainahum, pasti kami beri minum mereka, ya. Kami adalah Allah. Ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Berarti sebelumnya juga Allah itu. Iya. Dari faman dari ayat 14 dari faman aslama.
Ya. Dari segi bahasa barangkali yang baru cuma wadako, betul? Istiqomah sudah sering. Thariqah juga sudah tahu kita. Berarti yang baru di sini cuma askoina, ya askoina. Askoina ini karena sering jarang didengar. Sapo, yasdi. Nanti kita sering ketemu lagi kata tusko. Tusko min ainin aniyah, diberi minum dari air yang mendidih. Itu biasanya konteksnya berkaitan dengan penghuni neraka. Berkaitan dengan penghuni neraka. Kalau ada orang menyebutkan suqiya itu minuman. Iya, minuman. Dari kata ini, sako tadi. Iya. Ini asal katanya sako yaski. Nanti kita paling banyak ditemukan tusko. Tusko dia diberi minum. Ini sudah dapat tambahan alif, asko, ya asko. Faham? Wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Begini Bapak. Tanwin izhar kan? Tanwin bertemu dengan rid izhar. Ma'an ghadaqa wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum tahu, kita hafal. Jadi yang paling penting menurut saya adalah menghubungkan antara istiqomah, ya, menghubungkan istiqomah dengan ma'al ghadaqa. Itu aja kesimpulannya ya, pelajaran pentingnya bagi kita menghubungkan antara istiqomah dengan ma'al ghadaqa. Wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Lagi wa allawis
wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yuk 1 2 3. Wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Lagi. Dikit lagi di alam, alanya langsung ke to. Kan to-nya kan pakai alif lam. Ya, samsiah. Wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Ayat berapa itu 16 kan? Nah, tadi ayat 15-nya sambungan dari ayat 14. Wa amal qasitun. Kalau di ayat 14-nya bentuknya beda. Faman aslama kan gitu. Faman aslama ini konteksnya sama tapi pengutaraannya berbeda. Ya. Nah, di ayat ke-15-nya tadi, dan adapun orang yang menyimpang maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka. Nah, tinggal kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba. Yuk dari 15 saja. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba. Pengandaian. Wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Lagi wa ammal qasitu udah bisa buat 1 rakaat salat tarawih. Iya kan? Bisa 1 rakaat salat tarawih. Nah, kalau ini rakaat keduanya balik mandi ke laptop, golbu. Ya kan? Kalau yang yang salatnya 2 rakaat udah dapat nih modal 2 ayat dapat 2 rakaat. Insyaallah Pak. Waladhdallin amin. Ayat kedua, ayat kamu ini wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum
pertama ayat ke-15. Rakaat kedua ayat 16. Boleh Pak, cuma satu aja. Boleh. Satu ayat boleh. Kan minimal 3. Dan ada joke begini. Alhamdulillah Ustaz, saya kemarin sholat tarawih itu rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran. Kan Al-Baqarah sama Al-Imran sama Alif Lam, sama Alif Lam kan. Jadi walaupun Alif Lam Mim, Allahu Akbar, rakaat pertama Al-Baqarah. Pak Edi agak keren dikit lah kalau ngomongnya. Alhamdulillah kalau saya dua surat gitu. Wih, orang keren. Satu rakaat itu Al-Baqarah satu rakaat. Gimana enggak geker orang dengernya? Kita baca Al-Baqarah satu surah Al-Baqarah aja 2 jam setengah. Berarti satu rakaat 2 jam setengah. Ya, intermezzo ya. Jadi satu ayat boleh. Apalagi ayatnya lumayan panjang. Yasin. Alhamdulillah, rakaat pertama saya surat Yasin. Rakaat kedua surat Toha. Nur. Emang kalau yang begini cepat nyambungnya, Bang. Kalau yang begini cepat nyambungnya. Jamaah yang senang, Pak. Alhamdulillah, paling tidak kita sudah berusaha dapat 2 ayat, dapat artinya, dapat maksudnya, dapat hafalnya. Ya insya Allah otomatis sekaligus dapat bacaannya. Ya. Wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sudah dibaca murattal singkat jadinya. Ya. Alhamdulillah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.